Hai Barayandani, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya Risma Kania, saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas materi berikutnya. Yuk kita simak videonya. Mari kita mulai pembelajaran hari ini mengenai hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mujizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Fungsinya sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Ciri-ciri atau karakteristik hikayat. Yang pertama, anonim, istana sentris, kemudian bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, menceritakan kisah universal manusia, kemudian terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, dan menceritakan kesaktian seseorang tokoh. Jenis hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama, hikayat berunsur Hindu, contohnya adalah hikayat Pandawa V dan hikayat Sri Rama. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu-Islam, contohnya adalah hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. Yang ketiga adalah hikayat berunsur Islam, contohnya adalah hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi. Yang pertama adalah jenis rekaan, yang kedua adalah jenis sejarah, dan yang ketiga adalah jenis biografi. Nilai yang terkandung dalam hikayat. Yang pertama ada nilai religi, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, dan nilai edukasi. Isi yang terkandung dalam hikayat, yang pertama ada unsur intrinsik, yang termasuk di dalamnya ada tema, amanat, alur, latar, tokoh, dan sudut pandang. Kemudian ada unsur ekstrinsik, yang mencakup mengenai ada religi, adat istiadat, silsilah, latar belakang sosial, budaya. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah. Yang pertama, membaca dulu keseluruhan hikayat dengan seksama, kemudian mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. Yang ketiga, menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat. Yang keempat, dialog dan monolog tokoh cukup ditulis saja atau dicari garis besarnya. Yang kelima adalah sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, membaca hikayat dengan seksama, kemudian memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu, dan yang terakhir adalah mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Karakteristik kebahasaan dalam hikayat. Yang pertama, penggunaan majas. Ada majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Kemudian ada penggunaan kata-kata arkais, yaitu kata-kata yang berhubungan dengan masa lalu berciri kuno atau tua. Contohnya adalah menggunakan kata syahdan, hatta, al-kisah, dan sebermula. Penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. Kemudian yang keduanya, mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. Yang ketiga, memilih konflik yang menarik. Yang keempat adalah mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen, yang pertama adalah keruntuhan ceritanya, kemudian yang keduanya adalah suara, lafal, dan intonasi, dan yang ketiga adalah gestur dan mimik. Terima kasih. Demikian pembahasan kali ini, semoga infonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.